Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kenikmatan, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Rianto dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 State GNU Indramayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen resiko, terus tentang komponen, jenis, dan tujuannya dalam bisnis. Ulangi, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba belajar mempresentasikan tentang pengertian dari manajemen resiko, komponen, jenis, dan tujuannya dalam bisnis. Banyak orang itu belum tahu tentang pengertian dari manajemen risiko. Maka dalam hal ini saya akan coba mengungkapkan atau memberitahukan atau mempresentasikan tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri yaitu segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bisa dibilang manajemen risiko ini adalah satu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah seperti kolab, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien, dan semacamnya. Tentu strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama untuk pembisnis pemula. Nah, itu pengertian dari manajemen resiko. Pengertian dari manajemen resiko. Selanjutnya yaitu komponen manajemen resiko. Apa sih komponen dari manajemen resiko itu? Manajemen resiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakannya dengan manajemen bisnis lain. Instrumen inilah yang harus ada di dalam manajemen baru. Proses pelaksanaannya bisa dilakukan dengan maksimal. Komponen tersebut diantaranya yang pertama itu lingkungan internal. Lingkungan internal maksudnya adalah segala resiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Nah, itu lingkungan internal. Yang kedua itu adalah penentuan sasaran. Tadi komponen manajemen risiko yang pertama adalah lingkungan internal, dan yang kedua itu penentuan sasaran. Penentuan sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran resiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Nah, di dalamnya biasanya tercakup dua hal, yaitu resiko yang muncul dari statement visi dan misi usaha serta sasaran resiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. Terus selanjutnya yaitu
Tadi pengertian tentang manajemen risiko sudah, tentang komponen manajemen risiko sudah. Sekarang itu tentang jenis manajemen risiko. Apa sih atau apa saja sih jenis-jenis dari manajemen risiko itu? Jenis-jenis dari manajemen risiko yang pertama itu ada manajemen risiko operasional. Yang kedua ada manajemen hazard. Yang ketiga ada manajemen risiko strategis. Yang keempat itu ada manajemen risiko finansial. Nah, jadi itu tentang jenis-jenis manajemen risiko. Nah, terus tujuan. Apa sih tujuan dari manajemen risiko di dalam bisnis? Nah, ini yang pertama. Jadi, manajemen risiko itu sebenarnya ada tujuannya di dalam bisnis. Ada tujuannya. Nah, coba nanti kita lihat atau kita sampaikan tujuan dari manajemen risiko di dalam bisnis. Tujuan manajemen risiko dalam bisnis diantaranya itu yang pertama, membantu pembuatan kerangka kerja. Yang pertama. Yang kedua, sebagai peringatan kewaspadaan. Yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, sosialisasi manajemen risiko. Dan yang kelima, mendorong manajemen agar proaktif. Nah, itu dia tujuan dari adanya manajemen risiko dalam bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan mengenai tentang manajemen risiko. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, jika ada kesalahan-kesalahan karena saya masih belajar, jadi mohon dimaafkan. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sekatah-katahipun. Jazakumullah khairan jaza khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.